Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan kita pada hari ini, saya akan membacanya di dalam pembacaan yang pertama terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pembacaan ini dipadukan dengan 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan ini adalah merupakan penggenapan akan apa yang Tuhan janjikan, yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Beberapa nubuat telah digenapi seperti kelahirannya atau kedatangannya dari sorga ke bumi, lalu kematiannya di atas kayu salib di bukit Golgota, kemudian kebangkitannya pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga. 40 hari setelah kebangkitannya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Roh yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada orang-orang percaya kepadanya setelah dia naik ke sorga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan yang kita baca tadi, di dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Inilah yang menjadi kerinduan kita, inilah yang menjadi penantian kita, dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. 5 nubuatan sudah digenapi, masih tinggal 1 lagi, yaitu kedatangan yang kedua kali. Dan itu pasti akan digenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua hidup di dalam masa penantian kedatangan Tuhan kedua kali, di mana Tuhan sudah naik ke sorga, tapi 1 kali kelak dan dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan para nabi mengenai kondisi akhir zaman itu sudah mulai digenapi. Karena itu saudara, persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu. Karena yang menjadi penting bukan lagi soal kapan Tuhan Yesus datang kembali, tetapi adalah bagaimana hidup kita. Sudahkah kita bertanya di dalam diri kita pribadi lepas pribadi? Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali dalam hidup kita? Kita harus bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Saya ulangi, kita semua harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan.
Pembacaan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 tadi memberikan sebuah gambaran bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan kedua kali akan terjadi satu masa di mana banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita perlu sebagai orang percaya bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Bukan lagi makin dekat, tetapi makin melekat dengan Tuhan lebih lagi. Mengapa, saudara? Sebab jika kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, atau hanya setengah-setengah alias suam-suam kuku saja, maka saudara, kita tidak akan mampu menangkis setiap serangan-serangan dari kuasa iblis. Kita bisa melihat bahwa dewasa ini banyak orang jatuh dan makin mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Orang-orang saat ini, saudara, lebih suka mempelajari filsafat-filsafat dunia daripada membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran yang memuaskan telinga dan membuka bagi telinganya tentang dongeng, ya, hal-hal yang takhayul. Banyak juga orang suka meminta nasihat pada paranormal, dukun daripada hamba-hamba Tuhan. Kita juga melihat bahwa Injil Kristus terus-menerus diserang, diperdebatkan, dan bahkan diputarbalikkan. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita melatih diri kita beribadah. Dengan kata lain, kita lebih sungguh-sungguh lagi mau beribadah. Firman Tuhan dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Mengapa, saudara, kita harus melatih diri kita beribadah? Karena yang pertama, supaya kerohanian kita kuat, makin kuat di dalam Kristus. Lalu yang kedua, supaya kita makin dekat, makin karib dengan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya panca indera kita makin peka, mampu membedakan dengan tajam mana kebenaran, mana yang sesat, mana yang baik atau yang jahat, mana yang gelap atau terang, dan sebagainya. Karena itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan cara kita lebih sungguh-sungguh lagi adalah bagaimana kita melatih hidup kita untuk terus beribadah. Alkitab katakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi beribadah itu mengandung janji. Karena itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya, saling menasihati satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Amin.